Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Alhamdulillah akhirnya pelatih lokal Pred sadar juga. Bima Sakti disebut terbuka pakai pemain keturunan untuk Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Bima Sakti mengaku akan memanggil pemain keturunan untuk serta dalam training camp Timnas Indonesia U17. Sayangnya Bima Sakti enggan menyebutkan nama-nama yang akan dilihat kemampuannya. Bima menjelaskan sudah berkomunikasi langsung dengan beberapa pemain keturunan termasuk orang tuanya. Beberapa dari mereka sudah siap ikut pemusatan latihan yang rencananya dilakukan Juli 2023. Bima menyebut persiapan menuju Piala Dunia U17 2023 akan dipersiapkan dalam waktu dekat ini. Ada banyak pemain keturunan, saya sudah komunikasi juga sama pemainnya. Kemudian juga sama orang tuanya, sebagian mereka mengerti bahasa Indonesia, tapi tidak mengerti bicaranya. Tapi orang tuanya asal Indonesia ibunya atau papahnya, kata Bima Sakti. Kalau nama-namanya nanti saja ya, kan biar PSSI yang merilis. Yang pasti ada beberapa pemain yang akan kami kasih kesempatan di TC awal ini, sambungnya. Saya sampaikan mau beri kesempatan kepada pemain diaspora yang orang tuanya punya keturunan Indonesia dan memiliki paspor Indonesia, terang Bima Sakti. Ritual lemparan ke dalam ala Pratama Arhan kini dilarang di Liga Inggris, ini dia alasannya. Liga Inggris membuat aturan baru terkait lemparan ke dalam jarak jauh ala pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan. Liga Inggris melarang pemain untuk mengeringkan bola dengan peralatan khusus seperti handuk di pinggir lapangan. Lemparan maut Pratama Arhan akhir-akhir ini memang menjadi sorotan. Skill yang langka dimiliki pemain sepak bola ini kerap sekali membuat kiper lawan keteteran. Namun kini ritual yang dilakukan Pratama Arhan itu dilarang di Liga Inggris. Jelang bergulirnya musim 2023/2024, English Football League dalam kurung EFL membuat aturan khusus soal lemparan ke dalam. Pemain sepak bola di Liga Inggris tidak diperbolehkan menggunakan handuk atau peralatan lainnya untuk mengelap bola, sama seperti yang sering dilakukan Arhan. EFL akan memperkenalkan sistem multiball di semua kompetisinya untuk musim 2023/2024. Bola pertandingan akan ditempatkan pada sudut di area yang ditentukan di sisi lapangan untuk membantu meningkatkan waktu pertandingan ketika bola sedang dimainkan, tulis EFL dikutip dari Sport Bible. Sementara itu, klub tidak lagi diizinkan menggunakan handuk atau barang lain, termasuk barang yang diperoleh dari penonton untuk mengeringkan bola selama pertandingan, tulis EFL menambahkan. Menpora Dito Aryo Tejo pastikan tidak ada penolakan Piala Dunia U170 2023. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dalam kurung Menpora RI Dito Aryo Tejo optimis Piala Dunia U170 2023 berjalan dengan lancar. Ia memastikan tidak akan ada penolakan terhadap ajang tersebut. Diketahui Indonesia resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Piala Dunia U170 2023 menggantikan Peru yang dianggap tidak siap secara infrastruktur. Ajang ini akan berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Saat itu sebanyak 6 kepala daerah sudah menandatangani kesepakatan menggelar Piala Dunia U202023 pada waktu yang berbeda, mulai dari Maret 2021 hingga Februari 2022. Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Bali, Gubernur Sumatera Selatan, Wali Kota Surakarta, dan Wali Kota Surabaya. Namun, berselang sekitar setahun dari penandatanganan kesepakatan tuan rumah Piala Dunia U202023, Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo justru menyuarakan penolakan atas keberadaan Israel yang menjadi kontestan dalam Piala Dunia Junior itu melalui jalur kualifikasi zona UEFA.
Pada Piala Dunia U17 2023 ini, Menpora Dito Aryo Tejo optimistis kalau tidak akan ada perlawanan yang terjadi seperti pada Piala Dunia U20 yang batal digelar. Kepada media Belanda Shine, Patinama terang-terangan mengaku ingin bermain di Liga Indonesia. Pemain timnas Indonesia, Shine Patinama terang-terangan mengatakan ingin bermain di Liga Indonesia. Hal tersebut disampaikan Shine dalam wawancaranya bersama media asal Belanda, Voetbalzone, yang dipublikasikan pada Jumat dalam kurung 30 Juni 2023. Dalam wawancaranya, Shine membahas berbagai topik mulai dari kronologi naturalisasinya, debut bersama timnas Indonesia, sensasi melawan timnas Argentina, hingga kemungkinan bermain di Indonesia. Salah satu pertanyaan yang cukup menyita perhatian adalah mengenai peluang pemain berusia 24 tahun itu bermain untuk klub di Liga Indonesia. Shine pun mengaku dirinya terbuka untuk itu. Namun bukan dalam waktu dekat Patinama bakal berkancah di Liga Indonesia, melainkan di penghujung kariernya. Resmi ditemukan, 30 pemain keturunan bisa perkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Hal itu diungkapkan oleh tenaga ahli Menpora bidang potensi pemuda dan diaspora, Hamdan Hamedan. Hamdan mengatakan dari 30 pemain diaspora itu, sekitar 10 diantaranya masih mempunyai paspor Indonesia sehingga tidak perlu lagi dinaturalisasi jika dibutuhkan timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Dari database yang kami miliki, ada sekitar 30 pemain diaspora yang masuk dalam kategori U17, tulis Hamdan dalam akun Instagramnya @hamdan. Hamedan. Ada sekitar 10 pemain yang memiliki paspor Indonesia sehingga berpotensi membela timnas Indonesia U17 bila dibutuhkan dan kualitasnya sesuai dengan keinginan pelatih, imbu Hamdan. Hamdan menyebut satu nama diaspora menjanjikan yang telah disodorkannya kepada Bima Sakti. Dia adalah Welberly Scott de Halim Jardim. Welberly Scott lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada 25 April 2007. Saat ini pemain berusia 16 tahun itu bermain untuk tim Brasil, Sao Paulo U16. Sudah beberapa kali saya menyebut namanya kepada tim kepelatihan. Semoga saja kini dia mendapatkan kesempatan bersama para pemain diaspora lainnya, ungkap Hamdan. Buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan.